hari ini yang cepat, yang menang, dialah yang berkuasa. Cara berpikir manusia postmodern hari ini fokusnya pada kecepatan. Ada di hampir semua aspek kehidupan kita. Transportasi, coba dicek. Hari ini sudah mulai ada di Indonesia kereta cepat. Kemudian jalan tol di mana-mana. Ini kan orang ndak mau lambat. Pinginnya serba cepat. Jadi apa-apa harus cepat, efektif, segera. Cara berpikirnya sudah begitu hari ini. Media juga begitu. Berita yang paling awal. Wah, sekarang kita lomba-lomba kan di medsos itu siapa yang punya informasi duluan. Cepet-cepetan share. Nanti kalau ada temennya share, saya sudah dapat dari WA yang sana. Bagaimana cara ngeremnya, Pak? Bagaimana cara memperlambatnya? Biar kita tidak tenggelam dalam arus turbo, arus percepatan yang tidak terhindarkan. Nah, ada setidaknya 5 prinsip untuk slow down. Kalau ini sudah mulai masuk materi motivasinya. Jadi bagaimana kita biar hidup kita tidak hanyut meskipun kita ikuti arus perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan belajar dari Paul Virilio. Ini tokoh filosof yang luar biasa, gagasan-gagasannya tentang teknologi. Hanya saja malam hari ini kita ulas lebih dalam konsep beliau tentang kecepatan. Baik, saya awali dari awal dulu untuk melihat gagasannya Virilio ini ada di mana. Jadi kita lihat, menurut istilah saya ada 3 hal yang merupakan penggerak modernitas. Yang ini beda-beda di awal modern, akhir modern, dan postmodern. Awal modern itu ya sekitar abad 15, 16, 17, ini awal-awal modern. Dunia ini digerakkan oleh namanya produksi. Nah, ini awal modern. Jadi mulai muncul pabrik-pabrik, mulai ditemukan temuan-temuan baru. Temuan listrik, temuan kereta, temuan ini. Jadi kuncinya peradaban ada di produksi. Makanya yang belajar teori-teorinya Karl Marx nanti kan melihat bagaimana produksi itu jadi kuncinya. Siapa yang memegang alat-alat produksi, dialah penguasa peradaban, otomatis dia akan jaya di bidang ekonominya. Jadi ini cirinya awal modern. Kreativitas dan produksi jadi unggulan. Nah, nanti berbeda dengan akhir modern. Akhir modern itu ya belakangan mungkin abad 18, 19, 20. Mode-mode produksi bergeser jadi konsumsi. Kalau tadi orang elit di masyarakat adalah orang yang mampu berproduksi, kalau di akhir-akhir modern justru orang itu disebut elit dilihat dari apa yang dia konsumsi. Strata di masyarakat itu tergantung konsumsinya. Ya, ini mudahnya melihat ya yang mobilnya merek apa, yang rumahnya berapa, itu kan aspek konsumsinya. Tasnya merek apa sih? Nah, itu aspek konsumsinya. Jadi apa yang dia konsumsi nanti orang menanggapi itulah statusnya. Nah, ini dunia akhir modern. Jadi aku adalah apa yang aku konsumsi. Sementara di awal modern, aku itu apa yang aku produksi. Hari ini mungkin
para mahasiswa itu mungkin orang melihat apa sih yang dibaca mahasiswa itu, apa sih yang ada di tasnya, apa sih, itu kan menentukan statusnya dia. Yang dibaca buku-buku filsafat kelas tinggi nih. Nah, sementara yang satunya, itu yang dibaca kok novel-novel tok gitu, isinya kok komik-komik saja, tidak ada yang ilmiah. Nah, itu nanti dia akan menyandang statusnya sendiri karena apa yang dia konsumsi. Sementara yang tadi membaca buku ilmiah-ilmiah, buku filsafat kelas tinggi, ya dia akan menikmati statusnya sendiri. Jadi, aku tergantung apa yang aku konsumsi. Kalau misalnya merek tasnya apa untuk ibu-ibu, atau merek parfumnya apa. Kadang-kadang kan kita ada orang jalan, parfumnya ini parfum mahal. Jadi nilai diri kita tergantung apa yang kita konsumsi. Oke, ini gaya akhir modern. Nah, yang ketiga gaya postmodern, ya sebut saja abad 2021 lah ya hari ini. Sudah tidak lagi fokus pada produksi atau konsumsi, tapi sudah pada kecepatan. Jadi kecepatan itu mungkin mereknya sama, tapi siapa yang pakai lebih dulu produk yang terbaru. Jadi kecepatan itu contoh mudahnya begitu. Manusia postmodern itu ya mungkin apa-apa yang dibutuhkan sebenarnya ada. Tinggal siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat memiliki. Maka hari ini yang cepat, yang menang, dialah yang berkuasa. Cara berpikir manusia postmodern hari ini fokusnya pada kecepatan. Jadi apa yang lebih dulu kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain, disitulah kita unggul. Dan ini nanti di gagasannya Virilio, kecepatan itu ada di hampir semua aspek kehidupan kita. Transportasi, coba dicek. Hari ini sudah mulai ada di Indonesia kereta cepat. Kemudian jalan tol di mana-mana. Jadi kan orang tidak mau lambat. Pinginnya serba cepat. Jadi apa-apa harus cepat, efektif, segera. Nah, ada juga produksi. Siapa lebih dulu. Jadi mungkin pabrik-pabrik HP misalnya hari ini itu vendor-vendornya. Siapa yang duluan memproduksi HP 5G? Kemarin kan 4G, sekarang maunya 5G. Siapa yang lebih dulu kamera dengan derajat 100 sekian megapiksel? Itu cepet-cepetan. Jadi dalam produksi ternyata begitu juga. Konsumsi juga begitu. Jadi kita balapan untuk punya yang terbaru, punya yang terbaik, punya yang paling unggul. Jadi tidak sekedar saya punya produk terbaik loh Pak, tapi juga saya yang punya lebih dulu. Nah ini mode berpikirnya sekarang begitu. Jadi basisnya kecepatan, politik juga begitu, komunikasi juga begitu, teknologi, gaya hidup, bahkan sekarang pendidikan di kampus-kampus. Selalu mahasiswanya dipressure, disuruh luluslah yang tercepat, terbaik. Jadi jangan lulus biasa-biasa saja. Kalau hanya lulus semester 8 itu biasa. Lulus semester 7 secepat mungkin kalau bisa. Itu kan cara berpikirnya sudah begitu hari ini. Media juga begitu. Berita yang paling awal. Wah, sekarang kita lomba-lomba kan di medsos itu siapa yang punya informasi duluan. Cepet-cepetan share. Nanti kalau ada temennya share, saya sudah dapat dari WA yang sana, saya sudah dapat. Jadi semuanya ingin yang paling dulu, yang paling cepat. Olahraga, seni, bisnis juga begitu. Apapun kita ingin cepat. Kita
Nggak punya kualifikasi untuk coba deh dulu, ditahan dulu, dicek dulu, dikoreksi dulu. Nggak. Pokoknya kalau kita telat sedikit, kita kalah, disalib oleh yang lain. Jadi yang cepat, yang menang, yang berkuasa. Itu logika hari ini. Ya nanti kita bahas pelan-pelan cara kerjanya dan juga efeknya dari kecepatan ini. Nanti teorinya namanya dromologi. Kalau dalam Paul Virilio. Bahkan hari ini ya, dalam agama pun juga begitu toh, yang ditandingkan kecepatan-kecepatan. Beberapa kali saya lihat misalnya, ayo ikutlah lembaga ini. Bisa hanya dalam waktu sehari mahir ngaji. Oh, nanti mungkin lembaga yang sana, kalau di sini setengah hari sudah bisa ngaji. Sementara nanti lembaga sana, dalam waktu 1 bulan, bisa hafal Al-Quran. Mungkin nanti ada tandingannya yang lain, dalam waktu setengah bulan. Jadi balapan kita. Hidup ini isinya dari balapan ke balapan. Dalam hal apapun kehidupan kita hari ini. Itu bisa dibayangkan ya capeknya. Apalagi ini sebentar lagi Ramadan ini. Wah. Itu yang saya ingat kalau Ramadan terus hubungannya dengan kecepatan itu kecepatan orang terawih. Selalu ada share-sharean itu di WA apa di medsos itu selalu pamer di sini loh kalau terawih atas cepetnya luar biasa. Dulu saya zaman kecil juga begitu, kalau ada beberapa tempat terawih itu milih mana yang paling cepat. Ini jangan-jangan sudah terpengaruh logika dromologi ini. Apa-apa maunya cepat selesai. Baik, disimpan dulu nanti di belakang. Semoga ada waktu kita membahasnya dari perspektif agama. Jadi orang modern awal itu cara berpikirnya produksi. Orang modern akhir cara berpikirnya konsumsi. Sementara orang postmodern itu logikanya kecepatan. Apa-apa ingin segera, ingin cepat. Siapa yang cepat, dia yang menang dan yang berkuasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada istilah dari Virilio ini, yaitu the last vehicle. The last vehicle ini artinya mesin yang terakhir. Maksudnya the last vehicle itu internet. Jadi hari ini dengan jasanya internet itu kita mendapatkan informasi dengan real time. Nggak usah nunggu. Kalau zaman dulu orang informasi mungkin dari awalnya dulu dari koran misalnya. Itu kan nunggu besoknya. TV kan juga begitu. Nunggu pas siaran mungkin pagi besok atau nanti sore atau nanti malam. Itu kan tetap nunggu. Tapi dengan adanya internet ini kita dapat informasi real time bahkan tentang apa saja. Sesuai yang kita inginkan. Kalau nunggu koran apa TV itu kan informasinya dipilihkan oleh koran atau TV itu tentang apa. Zaman dulu, zaman saya kecil, medianya TVRI saja, itu informasi tentang dunia, ngertinya dari programnya TVRI, Dunia Dalam Berita itu. Atau lewat koran, biasanya ada satu halaman khusus tentang peristiwa-peristiwa dunia. Yang milihkan kan tetap wartawannya. Tapi sekarang, dengan adanya the last vehicle ini, kita bisa milih informasi sendiri dan juga waktunya real time. Akibatnya apa? Pengetahuan itu hadir secara implosif. Jadi kayak bom ke dalam kehidupan kita. Banjir kita dengan pengetahuan. Pokoknya mau cari apa saja ada. Kadang-kadang kita tidak nyari itu ditawari oleh HP kita, ditawari oleh laptop kita. Kita tidak minta tiba-tiba ada iklan breaking news. Hari ini artis ini ketangkep karena narkoba. Breaking news, pejabat ini kena OTT KPK. Kita tidak nyari itu, tapi kita tahu, diberitahu secara real time oleh internet.
Jadi akhirnya isi kepala kita itu macam-macam, bahkan mungkin yang tidak kita butuhkan. Artis ini terancam cerai, pejabat itu sedang gegeran dengan mantannya. Oh, kalau tokoh ini dia sedang ditangkap karena narkoba, oh yang itu kena OTT. Itu kan kadang-kadang kita juga, ini buat apa tuh info-info ini. Wong saya ndak butuh. Tapi hadir menyerbu kita tanpa bisa dihalangi. Dari sisi ini itu. Tapi jangan juga lupa, ini istilahnya Foucault ya. Kalau Foucault kan ada istilah knowledge is power. Siapa yang tahu, dialah yang punya kekuasaan. Ini juga istilah dari Francis Bacon dulu di awal modern. Jadi pengetahuan itu setara dengan kekuasaan. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Tadi kan kalau sekedar pengetahuan setara dengan kekuasaan, itu ya kita semua berkuasa. Karena kita punya gudang pengetahuan lewat internet. Tapi ada plusnya sekarang. Tidak sekedar pengetahuan sama dengan kekuasaan, tapi siapa yang lebih dulu tahu, dialah yang lebih berkuasa, mendominasi. Jadi sekarang perilaku dan budayanya sudah berbeda. Tidak sekedar tahu, tapi siapa yang lebih dulu tahu. Ya misalnya teman-teman ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, itu kalau pas tidak tahu tentang materi obrolan itu kan kita berarti termasuk tahunya terlambat. Lebih dulu teman kita. Akhirnya ya kita tetap didominasi. Jadi didominasi itu ya kita pasif, nanti cuma diberitahu. Oh kamu tidak tahu sih, info terbaru begini loh. Info terbarunya nanti temanmu, oh itu sudah telat, itu 3 hari yang lalu. Kalau sekarang begini. Nah, itu jadi tidak hanya pengetahuan itu kekuasaan, tapi siapa yang lebih dulu tahu, dialah yang lebih berkuasa. Jadi maka hari ini itu bukan pertandingan antara yang tahu dan tidak tahu, tapi sebagian besar pertandingan adalah antara siapa yang lebih tahu lebih dulu dan siapa yang tahunya belakangan. Jadi ini nanti juga mempengaruhi cara hidup kita, mode hidup kita. Akhirnya apa? Terjadi perlombaan cepet-cepetan dapat informasi. Gunanya apa? Tidak selalu gunanya biar kita tahu atau karena kita kayak filsafat itu, penasaran ingin tahu, curiosity, atau karena kita skeptik, enggak. Tapi gunanya yang paling utama adalah agar kita, ya kalau hari ini ya, ndak kuper, ndak gaul. Jadi agar kita tidak ketinggalan info yang terbaru sehingga masih nyambung kalau bergaul dengan sesama kita. Jadi yang pertama itu, ternyata pertandingan cepet-cepetan informasi itu bukan karena kita butuh informasi itu. Tapi nanti kalau ngobrol dengan teman, kita bisa mengikuti alur berpikirnya, kita bisa mengikuti apa yang dia sampaikan. Nah, karena hari ini, kalau kita ketinggalan informasi, kita bisa tolah-toleh, kita bisa pasif ya. Nama lain tolah-toleh, pasif itu ya kita akan didominasi. Jadi jangan sampai kita didominasi. Maka terus kita juga memburu pengetahuan, tidak berhenti-berhenti. Gimana caranya? Aku tidak ketinggalan informasi. Bukan karena aku ingin tahu, tapi karena biar aku dapat terus terlibat dalam diskursus dengan sesamaku. Nah, ini alatnya adalah internet, the last vehicle. Ini memang membayangkan kita hari ini tanpa internet, tanpa smartphone yang di tangan kita, itu kelihatannya kok ya berat. Kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang habitnya sudah berubah kita. Tadi itu kalau di Virilio, perilaku dan budaya kita sudah ganti. Tidak seperti sekedar dulu lagi. Ya sebenarnya ya peristiwanya sama. Seperti dulu belum ada listrik, kemudian ada listrik.
Dulu santai saja orang tidak ada listrik itu sebelum listrik masuk. Tapi begitu listrik masuk, gaya hidup berubah. Semuanya berbasis listrik. Sehingga tidak terbayangkan hari ini kita hidup tanpa listrik. Hal yang sama terjadi dengan teknologi informasi. Dulu tidak ada HP yang dibawa kemana-mana. Adanya ya telepon yang ada di tiap rumah. Itu pun ya orang yang punya telepon di masing-masing rumah itu ya kelihatannya orang-orang tertentu, kelas tertentu masyarakat. Tidak semua orang punya. Tapi sekarang peradaban berubah, perilaku dan budaya berubah. Bahkan setiap orang membawa teleponnya sendiri-sendiri. Membawa ponselnya, membawa smartphone-nya sendiri-sendiri. Berarti zaman berubah dan tidak terbayangkan kalau orang tidak pegang itu. Kita kan nggak membayangkan kalau teman-teman HP-nya mati saja sehari, itu kan gelisah luar biasa. Itu ngalang-alai gelisah. Kalau kita sedang galau kena apa gitu, biasanya lebih berat kalau HP-nya mati. Khawatir ada panggilan, khawatir ada info baru yang tidak mengikuti, dan lain sebagainya. Itulah maka katanya Virilio, the last vehicle. Mesin terakhir dalam peradaban yang sangat berpengaruh itu internet. Dia mengguyur kita dengan informasi-informasi sehingga akhirnya kita bertanding untuk tidak ketinggalan informasi biar tidak dianggap kuper, biar tidak dianggap kurang gaul. Jadi ini juga kritik pada kita. Terus kita lanjutkan. Nah, efeknya apa ketika ada internet, perlombaan, real time tadi? Efeknya ya yang jelas ada distingsi di sini dan di sana tak lagi berarti apa-apa. Ini kalimatnya Virilio. Distingsi itu jarak. Jadi jarak di sini dan di sana itu sudah tidak berarti apa-apa. Kalau dulu jarak jauh itu ya tidak ketemu benar. Tapi sekarang jarak jauh kita masih bisa face to face. Aku masih bisa lihat senyummu, engkau masih bisa lihat senyumku. Itu efeknya. Akhirnya apa? Ruang dan waktu melebur. Struktur hidup pasti berubah. Hari ini tidak ada bedanya kita tinggal di kota, di pedalaman, atau di pedesaan. Dulu bayangan kita ya kalau di pedesaan itu Pak ya masih tradisional, tidak bisa kontak dengan orang-orang kota. Kalau mau ke kota ya harus berjalan berhari-hari naik angkutan gonta-ganti berapa kali. Sekarang tidak, kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Yang ada di pedalaman sekalipun bisa berinteraksi dengan yang di luar negeri, dengan yang di Amerika, apalagi cuma di kota. Jadi ruang dan waktu sekarang melebur. Jarak tidak ada artinya, waktu juga tidak ada artinya. Semuanya sudah real time. Jadi makanya pertanyaannya Virilio kemudian, how can we live if there is no more here and everything is now? Bagaimana kita bisa hidup kalau yang namanya di sini itu sudah tidak ada lagi. Dan yang namanya sekarang itu ya setiap detik segala sesuatu itu sekarang. Jadi ini gimana ya? Cara hidup yang kehilangan sekarang dan kehilangan di sini. Kehilangan di sini itu ya maksudnya ya yang kita sebut di sana itu sekarang sudah di sini. Yang kita sebut nanti itu sekarang sudah now sekarang. Yang kita sebut kemarin pun sekarang sudah bisa kita hadirkan now. Semuanya sudah sekarang. Pidatonya Pak Karno tahun 45 itu bisa kita nikmati sekarang. Siaran sepak bola yang jauh di sana, di Italia sana, di Spanyol sana, itu kita nikmati hari ini. Jadi sekarang dan di sini itu sudah tidak ada artinya lagi. Oh, ini kan menjungkir balik kan pandangan kita tentang ruang dan waktu. Jarak menjadi hilang, menjadi lenyap.
Waktu juga jadi sangat relatif. Nah, ini efeknya. Ya ini kita harus merenungi, kalau sudah begitu terus bagaimana? Nanti efeknya ke pendidikan, efeknya ke budaya, efeknya ke politik, dan lain sebagainya. Jadi, ya sebentar lagi misalnya, bayangan saya, pendidikan-pendidikan ini akan mengalami transformasi yang luar biasa. Ini orang, kita kan hari ini mengalami, ternyata bisa juga ya pendidikan itu dijalankan jarak jauh. Tinggal diatur saja bagaimana caranya efektif. Oh, itu mungkin ini sebentar lagi mungkin ada misalnya kelas-kelas internasional tapi online. Mahasiswa luar negeri tapi ya kuliahnya dari rumahnya masing-masing. Meskipun catatannya ya kuliah di Indonesia. Atau kita dapat beasiswa kemana lah, ke Jerman. Tapi ya nggak usah ke Jerman. Kita ikuti kuliah di sana sambil kita hanya di sini saja di Indonesia. Oh, itu kan mengubah landscape pendidikan hari ini. Ya kemarin mungkin masih maju mundur mikir itu, tapi begitu hadir corona ini ya kita mulai berpikir, ternyata bisa juga ya. Ngapain kemarin capek-capek keluar biaya banyak. Wah, muncullah inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian muncul juga jadi ruang-ruang sosial, ruang-ruang publik mulai tergerus. Jadi kita lebih akrab dengan grup WA kita dibandingkan tetangga kiri kanan kita. Jadi mungkin kita tidak kenal siapa tetangga kita 5 rumah dari rumah kita. Misalnya kita tidak akrab lagi karena mungkin yang tua yang kita kenal sudah meninggal. Sekarang tinggal anaknya apa cucunya yang kita sama sekali tidak kenal. Atau familinya dari kota yang tinggal kita tidak kenal. Tapi di grup WA kita aktif sekali, kita ngerti segalanya. Ini kan juga efek ruang-ruang sosial ternyata juga sudah berubah. Jadi komunikasi bahkan dengan tetangga jejer saja bisa jadi hanya lewat grup-grup WA. Ini juga efek sosial. Efek budayanya juga mungkin juga muncul. Cara hidup kita sekarang berubah. Bahkan di ranah-ranah agama. Coba teman-teman mulai dicermati, semoga ada generasi seangkatan saya yang mengalami era sebelum booming teknologi, kemudian mengalami era awal teknologi informasi, sampai hari ini awal puncaknya teknologi informasi. Coba dimuhasabahi. Dulu itu ketika hidup ini hanya ada, kalau zaman Orde Baru, zaman saya kecil itu adanya TV negeri, TVRI saja sebelum nanti RCTI yang awal itu. Nah, itu apa sih yang dulu kita lakukan? Zaman saya dulu di desa masih belum ada listrik. Yang dilakukan apa? Kemudian cara hidupnya bagaimana? Begitu masuk listrik, cara hidupnya bagaimana? Sekarang teknologi macam-macam masuk, cara hidupnya bagaimana? Itu kan pasti ada efeknya. Hari ini ketika apa-apa medsos, apa-apa HP, cara hidup kita seperti apa? Bagaimana kita menghayati kedalamannya? Cuma problemnya kalau di Virilio kan ada dromos tadi. Semuanya ingin cepat. Akhirnya tidak sempat untuk refleksi. Tidak sempat untuk berpikir, lu apa kita ini sudah cocok apa enggak sih menjalankan hidup seperti ini dengan perubahan teknologi. Ya perubahan hidup pasti terjadi, tapi apakah pernah kita berpikir serius merancang strategi-strategi perubahan sosial, perubahan budaya, menyikapi teknologi yang cepatnya luar biasa ini loh. Jangan sampai kita ditabrak tadi, the accident. Jadi integral accident. Jadi dampak negatif dari teknologi yang tidak kita sadari, padahal dia ada. Khawatirnya nanti peradaban kita hancur karena ciptaan kita sendiri. Banyak contoh sebelumnya. Jadi, baik, itu efeknya ketika ruang dan waktu melebur yang pertama. Ada 2 quote yang saya ambil dari Virilio untuk
gimana sih menyikapi situasi mengerikan seperti yang digambarkan tadi. Oke, ini quotes yang pertama dari Paul Virilio menyikapi tadi, yaitu to regain our liberty and our distance, we must slow the images down. Untuk meraih kembali kebebasan kita dan juga jarak ruang di antara kita, kita harus memperlambat image. Jadi slow the image down. Jadi memperlambat gambaran-gambaran. Ini kan tadi kita diserbu oleh segala macam informasi. Ya direm sedikit lah. Jangan digenjot semuanya, pelan-pelan. Apa yang masuk ke dalam diri kita, dicerna dulu mana yang sesuai, mana yang tidak. Positif atau tidak untuk hidup kita, kontributif manfaat atau tidak untuk hidup kita, dan seterusnya. Disitulah hakikat sebenarnya kita menemukan kebebasan. Kalau kita seperti orang kalap dan panik tadi, karena saking khawatirnya ketinggalan zaman, segalanya dipercepat, ya kita akan mungkin banyak hal penting yang kelewatan. Atau yang seharusnya kita singkiri malah kita masukkan. Untuk bisa tidak tertipu seperti itu, ya kita agak slow down, agak pelan-pelan. Jadi jangan terlalu ambisius untuk semuanya harus serba cepat, harus selalu mendahului yang lain. Ya memang ada hal-hal tertentu yang lebih cepat, lebih baik. Tapi banyak hal yang sebaiknya hati-hati dulu. Dan tidak harus logikanya kan perlombaan. Hari ini memang banyak orang logikanya perlombaan. Tidak apa-apa kan kalau ada orang lain tahu lebih dulu dibandingkan kita. Kan tidak masalah. Tidak apa-apa orang lain paham lebih dulu, kita nanti dulu pelan-pelan. Kan tidak masalah. Bukan sesuatu yang dosa. Ya ada banyak hal yang memang harus cepat. Tapi sebagian besar hal itu kita harus hati-hati. Kalau dalam kajian tasawuf saya ingat ada Sufi Syekh Hatim bin Aqsom. Kata Syekh Hatim bin Aqsom itu ada 5 hal, kalau yang ini harus cepat. Berarti yang di luar ini tidak cepat juga tidak apa-apa. Sesuaikan dengan kebutuhan. Yang harus cepat itu katanya Syekh Hatim ya. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Yang pertama adalah memberi hidangan tamu kalau datang. Jadi menghidangkan jamuan ketika ada tamu itu kalau bisa cepat-cepat. Jangan sengaja dilama-lamain nunggu biar tamunya segera pulang, ndak usah nyuguhin, ndak. Justru sunnahnya ayo cepat-cepat kita suguhi tamu kalau ada tamu datang. Kalau ini ndak harus ditunda-tunda, ndak harus dipikir dalam, ya wis segera. Kemudian yang kedua, pengurusan mayit. Bila ada orang meninggal itu juga harus segera, jangan nunggu, jangan dipending. Segera diurus. Kemudian menikahkan anak gadis. Kalau ada laki-laki yang sesuai memenuhi syarat, meminangnya. Dan ya tentunya mungkin sama-sama seneng lah. Pokoknya sudah memenuhi syarat untuk bisa menikah, segera nikahkan. Nggak usah nunggu macam-macam. Yang harus cepat juga, katanya Syekh Hatim, melunasi utang. Kalau memang sudah waktunya dan kita punya. Jangan ditunda-tunda, jangan, uangnya saya putar dulu lah, siapa tahu dipakai bisnis nanti. Bisa lebih banyak, saya bisa bayar utang juga, bisa untung dari bisnis ini. Nah, kalau memang sudah cukup untuk bayar utang, sudah waktunya segera dibayar. Khawatirnya nanti malah kita tidak bisa bayar lagi, padahal tadinya sudah mampu bayar. Karena utang itu ya beban di dunia, beban di akhirat. Dan yang kelima, taubat. Taubat jangan dipending.
Jadi, Pak, katanya tidak boleh tergesa-gesa, Pak. Saya tobatnya nanti saja ya, Pak. Tidak, kalau urusan tobat sudahlah, segera aja tobat. Tidak usah nunggu. Jadi, suguhan untuk tamu, mengurusi mayit, menikahkan anak gadis yang sudah memenuhi syarat dan cukup, melunasi hutang, tobat, ini harus segera. Tapi di luar itu mungkin ya tidak harus segera. Kita cerna baik-baik apakah memang cocok dan sesuai untuk hidup kita. Jadi karena dalam banyak hal kita ini sering terjebak karena ingin cepat, ingin segera, terus kemudian hal-hal penting, hal-hal yang manfaat terlewatkan, sementara hal yang tidak perlu menghabiskan tenaga dan energi kita. Maka yang kedua, Virilio menyatakan resistance is always possible, but we must engage in resistance first of all by developing the idea of technological culture. Resistance is always possible. Melawan peradaban misalnya dengan anti teknologi, yo mungkin saja. Kan hari ini ada itu kan orang-orang yang saya anti gadget, Pak. Saya anti TV, Pak. Anak saya nggak saya kasih ini macam. Yo bisa saja. Tapi katanya Virilio yang jauh lebih penting adalah kita mengembangkan idea of technological culture. Jadi, yuk kita membangun budaya teknologi yang positif. Jadi, kita rancang cara hidup yang memanfaatkan IT secara maksimal tapi tidak merusak hidup kita. Apa mungkin begitu, Pak? Ya mungkin saja. Karena kelihatannya filosofi, hikmah, rancangan, pemahaman tentang teknologi secara mendalam itu kalah cepat dibandingkan produk-produk teknologinya. Sehingga kita selalu terlambat mengantisipasi tadi integral accident-nya. Kalau sudah ada kasus baru kita bingung. Begitu ada anak-anak kecanduan gadget, baru kita diskusi macam-macam. Kita tidak pernah memprediksi secara serius sejak awalnya. Dan kita tidak pernah secara sengaja, rancangan budaya teknologi yang positif hari ini itu seperti ini. Sesuai dengan norma kebangsaan kita, sesuai dengan norma keberagamaan kita, sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Ini mari kita rancang. Ini lebih penting dibandingkan perlawanan individual, insidental, perorangan. Anak-anak kita itu misalnya sudah tidak tak kasih gadget, ya mungkin nanti di luar dia pinjam gadgetnya temannya. Mungkin jauh lebih ambisius, nanti lebih rakus, lebih tamak karena selama ini dihalang-halangi. Sekarang akhirnya ingin meraih semuanya. Karena kemarin dihalang-halangi, begitu pegang sudah tidak berhenti-berhenti. Ada banyak yang semacam itu. Maka resisten yang sifatnya insidental ini ya boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau bisa, mungkin yang punya kekuasaan dan berkepentingan dengan ranah ini membangun technological culture yang positif. Budaya teknologi yang tidak menyia-nyiakan temuan-temuan terbaru teknologi, tapi sekaligus tidak ditelan oleh teknologi sampai kehilangan kemanusiaan kita. Jadi ini PR peradaban. Karena kalau tidak, seperti katanya Virilio tadi, teknologi informasi hari ini, teknologi virtual hari ini akan jadi bahaya besar bagi kehidupan manusia. Nah, mungkin ada yang tanya, kemudian, ya Pak, berarti pertama-tama kita agak ngerem sedikit, kemudian yuk para ahlinya merancang bagaimana konstruksi budaya teknologi yang positif, produktif. Nah, pertanyaannya Pak, kemudian bagaimana cara ngeremnya Pak? Bagaimana cara memperlambatnya? Biar kita tidak tenggelam dalam arus turbo, arus percepatan yang tidak terhindarkan.
Nah, ada setidaknya 5 prinsip untuk slow down. Kalau ini sudah mulai masuk materi motivasinya. Jadi bagaimana kita biar hidup kita tidak hanyut meskipun kita ikuti arus perkembangan zaman. Kalau bahasanya Sunan Kalijaga, ngeli ananging ora keli. Bagaimana kita mengikuti arus peradaban dengan teknologi yang luar biasa, tapi kita tidak tenggelam dalam teknologi sehingga kita ditelan oleh integral accident-nya tadi, ditelan oleh bahayanya. Yang pertama apa? Hati-hati. Jadi hati-hati itu ya pasti ya, ini prinsip. Ya tentang apa saja sebenarnya ya kita harus hati-hati. Hati-hati itu tidak nabrak begitu saja, tidak menelan begitu saja, tidak memakai begitu saja, tidak ikut yang lain kalau orang lain begitu. Jadi tidak terpengaruh kalau ada berita-berita yang bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini hati-hati dulu. Jadi untuk memperlambat ritme, pertama-tama hati-hati. Setelah itu jaga jarak. Jaga jarak itu, mengapa sih harus jaga jarak? Ya karena kalau kita terlalu terlibat di dalamnya, susah untuk berhenti. Kalau kita ada dalam arus, ya kita susah melawan arus. Kita ambil jarak sedikit. Karena orang yang sangat terlibat itu biasanya susah objektif. Kalau sedang muter di situ, ya bagi kita ya segalanya lancar saja, baik saja. Tapi kita ambil jarak sebentar untuk membaca dari luar secara lebih objektif. Jadi menjaga jarak itu nanti mungkin malam hari kita lepaskan sebentar diri kita dari kesibukan rutinitas sehari-hari, terus kita renungi. Nanti mungkin ketemu penyakitnya. Oh iya ya, selama ini waktuku 75% habis hanya di depan gadget. Oh iya ya, ternyata masa pandemi di rumah ini aku tidak produktif lagi. Yang aku lakukan hanya hal-hal yang sifatnya konsumtif saja. Gara-gara gadget juga, apa-apa pesen tiap hari, hanya ngurusi apa yang ingin aku beli, mentang-mentang punya uang, mentang-mentang bisa beli online jarak jauh. Jadi isinya di depan gadget terus, kalau belanja-belanja, pesen makanan, dan macam-macam. Ya bukan salah, tapi kalau hanya itu terus, ya rasanya perlu diluruskan lagi, perlu dibenarkan lagi. Semoga tidak ada ini teman-teman yang kerjaannya selama pandemi ini ya seperti itu. Jadi asik terus dengan gadgetnya. Apalagi ada e-market itu. Tiap hari yang dilakukan hanya pesen-pesen, kemudian tiap hari hanya nunggu paket di kos-kosannya, di rumahnya masing-masing. Betapa gembiranya kalau paketnya datang. Bukan tidak boleh, tapi apa iya sih hidup kita warnanya hanya itu saja. Yuk menjaga jarak sebentar, wong kadang-kadang kita beli macam-macam juga terus kecewa. Kecewa karena ternyata tidak cocok dengan ekspektasi, atau ternyata kita tidak butuh-butuh amat sih sama barang-barang itu, kita dimakan iklan saja misalnya. Nah, itu gunanya menjaga jarak. Kemudian juga jangan lupa skeptis. Skeptis itu jangan gampang percaya lah, khususnya untuk informasi-informasi yang masuk. Pertanyakan dulu validitasnya. Kalau bahasanya agama, coba deh tabayun dulu. Jadi kita ini sering tertipu, apalagi kalau ada share pembagian informasi yang meminjam otoritas. Misalnya, ini yang bilang tokoh ini loh, ini yang bilang ahlinya bidang ini loh, ini ulama yang sudah ini loh. Itu coba deh kita uji lagi. Skeptis kita pertanyakan lagi, apa ya ini relevan untuk hidup kita.
Mungkin memang benar karena mereka ahlinya, tapi relevansinya untuk hidup kita ini apa memang sesuai. Jadi pertanyakanlah, jangan kesusu ditelan. Eman-eman, kalau kesusu ditelan terus tidak cocok. Karena memuntahkan yang sudah masuk itu lebih sulit dibandingkan kita tolak sebelum masuk. Ya kayak penyakit itu loh ya kan. Preventif itu lebih mudah daripada kuratif. Mencegah lebih mudah daripada mengobati. Maka ayo skeptis dulu. Saya tidak tahu, skeptis ini sering diucapkan dengan konotasi negatif. Seolah-olah orang skeptis itu orang yang cerewet, tidak mudah menerima kebenaran. Tapi sebenarnya gunanya adalah biar kita tidak tertipu oleh hal-hal yang seolah-olah benar. Kemudian verifikasi. Jadi verifikasi itu dibuktikan. Kalau ada orang ngomong, ini ulama ini ngomong, saya temukan di kitab ini, kemudian juz sekian, halaman sekian. Mbok ya teman-teman jangan males untuk ngecek, diverifikasi apa ya. Kadang-kadang kita itu tertipu hanya gara-gara ada rujukannya terus dianggap mesti ya. Nah, ya alhamdulillah kalau terus di screenshotkan rujukannya. Ya kadang-kadang pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab sehingga kita juga tidak ngerti apa memang begitu maksudnya. Ya semoga memang benar. Tapi kan bukan berarti kita telan begitu saja, tapi kita verifikasi, kita cek. Ini kayak zaman saya dulu kuliah itu. Kalau ingin menang diskusi, ya sudah, kita meminjam saja nama-nama tokoh besar. Nanti pendapatku mesti diterima, karena dianggapnya bukan pendapatku, tapi pendapatnya tokoh itu. Padahal apa ya tokohnya ngomong begitu, ya pastinya tidak, wong saya ngarang. Jadi kalau pas lagi asik diskusi itu, wah, ngarang saya. Oh ini menurut pandangannya Aristoteles itu, yang benar begini. Wah itu seolah-olah ini yang ngomong Aristoteles itu bukan saya. Jadi teman-teman yang diskusi itu tidak berani bantah saya karena dianggap ini dawuhnya Aristoteles, bukan kata-kata saya. Padahal aku yang ngarang. Karena budaya verifikasinya tidak hidup, ya pokoknya dipercaya saja. Oh ini tokoh ini loh yang ngomong, ini ulama ini loh yang ngomong. Bukan berarti dipastikan salah, tapi yuk diverifikasi, ditabayuni. Alhamdulillah kalau memang benar. Kalau tidak benar kita selamat, kalau benar kita juga selamat. Beda dengan kalau tiba-tiba kita telan begitu saja. Kuatirnya ternyata bukan madu tapi racun yang merusak hidup kita. Syukur-syukur kita bisa check and recheck. Check and recheck itu ya setelah verifikasi kita verifikasi lagi deh. Jangan-jangan saya salah tadi ngeceknya. Mungkin ada teman lain yang juga punya kesempatan ngecek. Sama nggak sih hasil ujinya terhadap yang dicek tadi dengan saya. Itu namanya check and recheck. Jadi, nah kalau kita hati-hati menjaga jarak, mempertanyakan, memverifikasi, mengecek ulang, insya Allah kita tidak terlalu cepat lagi, sudah agak slow down. Ini yang saya sebut tadi mengalir tapi tidak tenggelam. Ya sih mengikuti informasi, tapi sekarang secara bertanggung jawab. Biar tidak mabuk seperti tadi, biar tidak ekstase kayak orang epilepsi, biar tidak bolak-balik kaget. Tapi agak melambat, hati-hati, menjaga jarak, skeptis, verifikatif, check and recheck.